terkait fotografer dan juga videografer. Ini pekerjaan yang masih dianggap sebelah mata oleh orang-orang kan dengan pandangan masyarakat yang tadi dianggap masih, fotografer, videografer saya mau semua bisa. Kenapa tertarik ke dunia fotografi? Sebenarnya itu tidak sengaja, orang tua saya dulu kan bapak saya itu suka Mmm, nyimpen-nyimpen foto, mmm, jadi anaknya, keluarganya mmm, itu didokumentasikan mhm gitu mhm loh. mhm. Makanya sampai kalau ada orang disebut Heeh. tukang foto itu kesel saya sebenarnya Kenapa? karena Emang ke kerjanya foto ya kan? iya messinya itu kurang enak didengar gitu loh maksudnya. Ih Kurang enak ya. Jadi ya kayak sadap. macam ini, kalau saya sebut dokter tukang suntik enak nggak kira-kira? Itunya tergantung ya, Iya makanya konotasinya yang nggak iya, enak banget gitu lah ya. nggak enak. Halo, apa kabar? Lama tidak jumpa. Kita akan membahas sesuatu hal yang lagi booming di Indonesia, terlebih di dunia seni kreatif. Kemarin kita sempat mendengar ada kasus markup terkait hasil karya ini ya, apa namanya ekonomi kreatif terkait fotografer dan videografer lah seperti itu. Nah, kita pengen dengar gimana curhatan teman-teman videografer dan juga fotografer khususnya yang ada di Nabire. Apakah mereka juga pernah mengalami hal tersebut? Bagaimana seni, kreativitas bisa, menjadi suatu permasalahan di, dunia hukum seperti itu. Sudah hadir di studio bersama kita ada fotografer legend Kakak Adi Vidi. Selamat sore Kakak, Selamat sore. asik. Terima kasih sudah hadir dan juga ada fotografer, muda, videografer-fotografer muda Visal. Halo. Halo. Terima kasih sudah hadir ya Kakak berdua ini. Aku tidak kok Ade, kayak ini Kakak gitu. Hormat. Sebelum kesini ada pekerjaan apa tadi? Kayaknya saya dadakan telepon ya, minta maaf sekali nih. Apa habis garap apa dulu nih tadi? Apa tadi? Mmm, Saya tadi lagi ya itu tadi gosok-gosok mouse tadi, seperti garap biasa rutinan, gitu ya. gosok-gosok mouse Job-job. sambil ngantuk-ngantuk. Akhirnya saya todong untuk Ditodong bicara ke di sini. sini Baik ya. supaya jangan tidur. Itu bisa. Sebenarnya sudah berapa kali saya pengen ngundang terkait fotografer dan juga videografer. Ini pekerjaan yang masih dianggap sebelah mata oleh orang-orang ya. Mungkin kalian yang turun di lapangan mungkin sudah merasakan hal tersebut begitu ya. Kita bicara masalah fotografer, bagaimana kalian menyesuaikan profesi kalian dengan pandangan masyarakat yang tadi dianggap masih fotografer, videografer saya mau semua bisa gitu. Ada yang pernah eh, mengeluarkan statement itu tidak? Ya, Mm-mm. kalau di lapangan Hmm. ini saya dulu yang jawab ya. Iya boleh boleh Saya boleh dulu. boleh. Orang tua duluan ya? Iya. Oke. Aduh. Bagaimana bagaimana bagaimana? Apa ya, kalau di lapangan Mmm, itu selalu ada yang kayak begitu, mhm, apalagi di era-era sekarang ini kan teknologi makin canggih nih sekarang. mmm, Jadi apa-apa kan mudah. Sekarang pakai iya. gadget juga bisa jadi gambar kan. Oh iya Jadi iya. makanya pada saat, eee, terjun ke komersil terus nanti orang mengatakan, "Ah ini gampang, Mmm, ini mudah kok." Karena mereka memakai gadget yang sudah gampang gitu heeh maksudnya, heeh tapi heeh. mereka tidak melihat dari sisi yang lainnya kan. Mhm. Jadi ya kadang susah lah kalau mau di Untuk ini, taruh harga apa begitulah untuk ya? ya untuk naruh price list, untuk Heeh naruh heeh. apa, menilai kita punya kinerja, harga yang pantas untuk, ide-ide kreatif itu masih sulit. Mmm, Jadi mhm ya mhm. masih sulit, dari dulu sebenarnya masih sulit. Cuman makin ke sini itu tambah tambah ribet karena, orang makin teknologi makin mudah lah Mhm pokoknya, mhm makin mhm. memudahkan orang untuk membuat karya visual. Jadi Mhm. ya makin sulit lah. Jadi Di kalian level merasa tertentu, di level-level tertentu. oke. Jadi sama apa yang dikatakan Kak Adi juga, Visal ngerasa gimana nih kalau saat ini sekarang? Kalau Sama juga? iya hampir sama dengan Mmm, Kadi sih. Sebenarnya dan pas ada beberapa klien juga yang saya dapat. Jadi mereka budgetnya minim mhm, dan minta foto itu cuma beberapa. mmm, Awalnya kesepakatannya kayak gitu. mmm, Terus saya drop file ke mereka, mhm, merekanya komplain. eh, Kenapa foto-fotonya sedikit kayak gitu. Jadi ya ah, sesuai. Jadi di situ langsung saya bilang tuh saya mengeluarkan statement juga. Saya bilang ya sesuai bayaran, mau tidak mau kalian harus terima kayak gitu. oh gitu. Jadi Ya, kebanyakan mau harga murah, barang bagus, cepat. Iya, pada Klien-klien umumnya seperti itu pada sialan ya. umumnya. kayak gitu Tapi mau sih. tidak mau harus terima saja KPE atau Ya, bagaimana? ya kalau kita bicara konteksnya Mmm, komersil gitu kan, mmm. ya kita kan nyari duit kan, Iya betul nyari betul duit betul kan betul, gitu loh. heeh heeh. Istilahnya kita tinggal menyesuaikan saja bagaimana caranya menyusun supaya, bisa sesuai dengan budgeting klien Klien, sodorkan. mhm mhm. Kadang kan kita nyodorkan sesuatu nih, kasih pilihan, nanti mereka bisa milih
sesuai dengan budgetingnya mereka dan kita sesuaikan dengan hasilnya. Maksudnya kuantitinya ya, bukan kualitasnya. Kualitasnya tetap sama, tapi kuantitinya mungkin dikurangin atau mungkin lebih sedikit yang dikasih gitu. Jadi kita yang menyesuaikan, kita yang putar otak gimana caranya untuk menyesuaikan permintaan pasar. Klien ya. Ya. Sudah berapa lama jadi fotografer sih Kak? Ini hitungannya dari mana dulu nih? Oh, dari- Hitungannya dari mana Oh, nih? Dari Hitungannya dari mulai komersil Ya, atau komersil, hitungannya mulai komersil. hobi? Kalau berarti hobi yang dibayar ini ya, fotografer. Iya. Ya gitu ya. Iya, jadi saya menjalanin ini sebagai hobi Dari yang dibayar. kapan deh suka motret gitu, suka foto? Dari Mulai senang foto itu saya kelas 2 SMA. 2 SMA. Iya, itu 97 saya. Kok sudah lahir bisa? Bisa Kita baru masih dalam 25 proses. tahun. 98 saya. 98 ya. 98 masih pakai analog kan? Masih analog, ya, masih Suhu. film. Masih film ya. Iya. Kenapa tertarik ke dunia fotografi? Sebenarnya itu tidak sengaja. Orang tua saya dulu kan suka bapak saya itu suka nyimpan foto. Jadi mendokumentasikan kegiatan Keluarga ya. Jadi anak-anaknya, keluarganya itu didokumentasikan gitu loh, dibuat kenang-kenangan. Nah, kita yang anak-anak pada saat itu lihat gitu loh, terus wah jadi foto, seneng banget, kumpulin sudah jadi nih fotonya gitu, dikasih lihat sama anak-anak, seneng kan kayak gitu. Jadi itu terus tiap tahun Lebaran, apa hari raya atau acara keluarga pasti ada gitu loh. Jadi akhirnya itu ke saya bukan saya juga ada beberapa, cuman ke saya itu membekas sekali gitu loh. Ternyata apa yang kita bikin terus kita lihat setelah sekian tahun itu kayaknya punya value sekali buat saya. Jadi akhirnya nempel sampai akhirnya jadi hobi. Jadi saya SMA minta dibelikan kamera, nabung duit minta dibelikan kamera, terus uang jajan saya tabung untuk beli film roll 36 kutip ASA 400. Kok Gitu, pernah kayak gitu-gitu lah. tahu roll yang itu? Ya, roll itu kamera. Roll kamera. Ya film. Ya, Sekarang kan kamera sensor film. kan. Ya, sensor. Oh, Dulu kan dulu film. pakai begitu ya, yang Iya. dicuci-cuci Yang pakai dicuci, air, ya, gitu ya. Bukan pakai rinso loh ya. Gitu. Visual juga sama. Maksudnya kok berawal dari mana? Maksudnya kok langsung memang suka videografi? Videografi gitu. Kalau untuk mulai kayaknya kita sama deh. Ya. Kelas SMA kelas 2 juga. SMA kelas 2 sama dengan Sama Tapi- gitu ya. Oh, sama. Jangan kamu adik saya yang hilang. Sama terus dari tadi. Iya, kayaknya sebenarnya Kak Irwan ini bukan adiknya Iya, Kak Vidi, jangan-jangan- sebenarnya Visa iya. harusnya. Jangan ketukar di rumah sakit. Betul. Jadi Dari 2 SMA. Jadi pas waktu itu masih zaman sekolah tuh, saya kayak waktu itu lagi boomingnya itu konten kreator luar namanya Sam Calder. Jadi waktu dulu kan Kok ngeliat masih zaman YouTube kan, belum ada TikTok, Instagram juga masih kurang. Jadi kita setiap hari tuh nonton YouTube di warnet. Jadi muncul ada salah satu video namanya Sam Calder. Jadi dia salah satu konten travel konten kreator juga. Iya, Jadi di situ kayak satu termotivasi juga dari situ. Jadi pas waktu itu saya belum punya kamera dan masih pakai HP. HP itu Android Asus Zenfone Go yang tombolnya di atas ini. Itu RAM 2 saya paksa untuk pakai bikin video. Dari situ saya mulai berproses edit di HP KineMaster. Jadi pas setiap jam istirahat saya punya teman-teman ke kantin atau mereka ke pantai, saya selalu ikut dorong dan Kok yang selalu bikin video? Setelah pas lulus pas naik kelas 3 itu ada teman-teman fotografer juga yang sekarang mungkin dikenal sebagai yang foto-foto di CFD atau di bandara sore-sore. Foto you kah? Iya, foto itu biasa. Bicara langsung aja foto you Tajam tuh. banget ya. Iya. Itu pas dulu tuh mereka ada komunitas hunting juga begitu. Jadi kayak saya berpikir nih bagaimana caranya biar kayak satu masuk di mereka punya circle begitu. Dari situ kayak ya mungkin dari dulu kan saya belum mampu beli kamera toh. Jadi saya masih sabar. Setelah saya lulus sekolah, saya kerja, saya beli kamera, di situ saya bangun saya punya personal branding sendiri, saya branding sendiri. Jadi kayak saya nih masih minder untuk gabung ke mereka punya circle. Jadi saya punya wadah sendiri untuk saya bisa berdiri sendiri di situ. Pokoknya saya branding. Dan di tahun 2023 itu saya kesampaian untuk beli drone. Waktu itu belum ada kamera. Beli drone. Saya branding saya punya diri sendiri sebagai anak lembah. Anak lembah. Kenapa saya kasih nama saya punya
akun sosial media itu Hmm. anak lembah, karena saya lebih dominan konten ke alam. Oke. Karena dari awal itu saya termotivasi sama Sam Kolder, Nah itu ya. konten kreator dari luar, Ah. travel konten kreator. Karena saya termotivasi dari dia. Oke, jadi sekarang kau merasa setara dan dia begitu? Tidak juga? Kalau untuk spesifik Ah. konten ya mungkin agak masih jauh ya. Anak lembah. Ya, anak lembah sama Sam Kolder itu masih sangat jauh. Oke, baik. Yap. Sebelah pertanyaan. Bagaimana peluang kerja dan pasar videografi, fotografi di Papua saat ini, terlebih banyak event, terus juga jurnalistik atau dokumenter? Ini pertanyaan apa nih? Iya, bagaimana peluang kerja dan juga pasar videografi, fotografi, Kak Adi? Gini. Kita bicara apa Dulu nih? sama Papua dari dulu. Tengah nih. Ya, Jangan aja deh. ya. Dari zaman dulu sampai sekarang nih, apalagi lebih legend ya, gitu. Iya. Sekarang gimana nih? Peluang. Pasarnya masih oke lah ya. Pertanyaan apa sih pertanyaan? Pertanyaan. Saya juga pengen lagi Pak Adi tadi. Peluang pasar untuk fotografer, videografer masih banyak kah? Iya. Sudah menurun nih. Tidak juga sih, maksudnya Stabil. Kalau saya pribadi ya stabil saja, karena maksudnya kan yang bisa difoto itu banyak ya. Maksudnya genre itu banyak sebenarnya yang bisa dijadikan komersil, itu banyak sebenarnya. Cuman sekarang teknologi banyak menggantikan gitu loh. Kalau Kak Adi genrenya apa? Saya tuh senang dokumenter sebenarnya, street dan dokumenter, suka itu, Oh, suka memotret kehidupan orang, suka sekali saya. Berarti kita satu genre ya. Kok ikut terus sih dari tadi? Iya, Lebih ke maksudnya street sama iya, Oh, sorry. lebih ke daily life ya, kehidupan sehari-hari gitu lah dan ya. daily life ya. Lebih kesenang ke situ, makanya pada saat saya terjun ke komersil itu pengaruh itu saya bawa ke dalam foto-foto komersil yang saya bikin, terutama kalau foto-foto seremonial ya, kayak per weddingan dan per acara pemerintahan gitu lah ya. dan instansi dan komunitas gitu. Saya influence-nya ke situ, maksudnya terbawa dari gaya itu, gitu. Maksudnya genre foto seperti itu gitu loh. Karena kan waktu yang saya bilang tadi, waktu saya mulainya dari kelas 2 SMA tadi, waktu kelas 1 kelas 2 SMA itu kan yang didokumentasikan kan memang daily life kan, maksudnya realita kehidupan sehari-hari kan gitu loh, maksudnya cara keluarga apa dan segala macam, lahiran apa. Jadi ada perubahan ini ya, maksudnya kebiasaannya suka foto yang genre-genre yang tadi, tiba-tiba langsung memang harus sesuai dengan permintaan klien. Iya, jadi permintaan klien. Jadi saya tuh kalau ngambil project komersil itu ya saya tetap berusaha untuk mau idealis gitu loh, maksudnya maunya idealis, karena hambar rasanya kalau nggak kerja dengan idealisme itu kayak sulit jadinya gitu, karena saya terbiasa punya ide sendiri, punya eksekusi sendiri gitu loh, maksudnya. Tapi karena ranahnya ini komersil kan, orang bayar kita untuk apa yang mereka mau kan. Iya gitu betul. Jadi ya saya bagilah 50-50 lah. Antara kok idealisme sama permintaan pasar. Jadi kalau mereka maunya begini, nanti saya juga akomodasi maunya seperti apa. Tapi saya tetap menyandingkan idealisme saya di dalamnya. Oke. Jadi saya tidak mau kelihatan sama pada umumnya gitu loh, maksudnya. Tukang foto kawinan bukan, jangan tukang foto ya, terlalu ini Kang foto kurang ini. Makanya saya kalau ada orang disebut tukang foto itu kesel saya sebenarnya. Kenapa? Karena emang kerjanya foto ya kan? Iya memang, cuman diksinya itu kurang enak didengar gitu loh, maksudnya. Kurang enak ya. Jadi ya, kayak macam ini, kalau saya sebut dokter tukang suntik, enak nggak kira-kira? Itunya tergantung ya. Konotasinya yang nggak enak banget gitu lah ya. Oke, itu karena ini kan profesi kan. Ya betul ya, betul. Karena memang fotografer itu mahal ya. Maksudnya dunia foto. Dunia industri kreatif ini kan pakai mikir, pakai ide, pakai ini itu yang kemarin ada pembahasan, ide itu 0 rupiah gitu. Ternyata di foto juga kacau maksudnya 0 rupiah itu yang tadi kakak bilang ide mahal, konsep itu mahal, dan lain. Jadi tidak setuju dengan pernyataan si orang Jakarta itu ya. Bagaimana? Iya, itu yang ide mahal. Jadi tidak hanya asal jepret. Ya bagaimana itu? Ya pastilah ya. Iyalah, maksudnya kalau menurut saya itu tidak etis saja kalau ide kreatif itu dinilai nol, karena
yang dibayarkan yang dibayarkan ilmunya dia yang dipakai gitu. Ilmu yang dia Ah. kejar, ilmu yang dia pelajari, terus Mhm. diaplikasikan dalam bentuk komersil gitu kan. Mhm Itu kan yang mhm mhm. dibayar. Mhm mhm. Tapi pernah nggak dibayar? Misal, pernah tidak dibayar dengan hasil karya? Pasti pernah, Pernah sih, Pernah, berapa kali? paling sekali Dari mana? Swasta kah instansi? swasta. Swasta. Tapi kayak Dibayar. tapi kayak mungkin ya mereka Heeh. beranggapan teman toh, jadi ya sudah. Wih, Cukup tahu saya, maksudnya aha. kedepannya kalau mereka butuh apa-apa kak, enggak, Mending tidak usah ya begitu ya. tidak usah. Kok yang baru berkecimpung di dunia videografi, fotografi ini baru berapa kali nggak dibayar, apalagi Kak Vidi nih sudah berapa kali ini ucapan 2M, dibayar 2M ya. Makasih Mas. Makasih Mas sudah memfoto kita gitu ya. Kalau saya awal berangkatnya itu malah tidak terlalu ke situ. Jadi gini, Tidak mikir dibayar. iya awal Sombong banget Bapak ini ya. bukan Oh bukan bukan. bukan ke Ah, situ. oke. Jadi dulu awalnya itu memang saya Hobi. iya hobi, kan kita nggak kepikiran mau ini gimana Ya. jadinya jadi duit gitu, enggak. Oh baik Zaman dulu tuh baik. tidak kayak gitu. Apalagi kalau macam dulu masih pakai film kan. Mhm. Terus transisi ke digital di era milenium tuh kan, di Mhm. milenium itu kan transisi ke digital itu. Tambah mudah kan. Jadi Mhm. belum ada kepikiran untuk nyari duit dari Mhm. jadi hobi ini gitu loh Mhm. maksudnya. Intinya kan yang saya bilang pertama tadi, saya suka mendokumentasikan apa kehidupan orang gitu, daily life Ya. gitu loh. Awalnya seperti itu. Tapi karena berhubung saking sukanya karena orang sering lihat, Mhm. teman-teman lihat, Mhm. saya bantuin temen, Mhm. terus bantuin keluarga, bantuin ya yang saya kenal. Kadang kolega di kantor waktu saya Heeh. zaman masih kerja kantoran, terus keterusan jadinya gitu Jadi loh. mikir Akhirnya kayak aduh waktu saya habis terus nggak menghasilkan apa-apa. Jadi saya iya, jualan aja gitu ya. yang Jualan. yang bikin saya mau tertarik terjun ke komersil itu karena gini, pada saat teknologi semakin canggih, alat semakin bagus, gear semakin mantap-mantap kan sekarang, kamera Ah. semakin keren-keren, lensa semakin Mhm. bagus-bagus sekarang kan. Akhirnya, teknologi itu membuat kemudahan-kemudahan untuk kita bekerja. Paham kan Mhm. maksudnya? Iya iya iya. Kayak mudah kita bekerja Ya, gitu loh, maksudnya lensa yang tajam, pasien pengambilan banyak. cahaya yang minim, Mhm. sensor yang kuat gitu Nah loh, itu. kapasitas yang bagus dari Ya. penyimpanan. Jadi itu yang membuat, hobi ini harus dihidupi gitu loh, Dan mahal ya. dan mahal, Gitu. kayak Bener gitu. ya Pisal ya. Jadi Pencahayaannya berangkatnya beda. dari situ, bukan berangkatnya cari duit buat makan, bukan. Karena dulu memang kan saya kerja Mhm. di perusahaan swasta kan, Mhm jadi, mhm mhm. alhamdulillah adalah duit buat beli gitu loh Mhm mhm. maksudnya, zaman masih waktu belum berekor. Oh Jadi 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 sekarang jadi apa namanya, eee, berangkatnya itu bukan mau cari duit gitu loh. Jadi memang bagaimana caranya hobi ini bisa mhm dihidupi mhm tanpa mengorek, eee, cuan yang lain gitu loh, maksudnya gaji mhm yang lain, mhm mhm. kayak gitu. Jadi dia harus memang dikomersilkan ternyata. Jadi kalau teman panggil, tolong fotoin anak saya sunatan dong," gitu loh. Mhm. "Oh iya sudah, berapa?" "Ya sudahlah, bayar, yang penting ada dokumentasinya nih, cetak sendiri," gitu loh. Oh gitu. Itu dulu ya masih berpikir kayak teman. Dulu. Sekarang memang sudah kayak udah sudah taruh price list-nya berapa Ya gitu. Sudah setelah ya? setelah sekian Heeh. tahun, melewati sekian, purnama, Iya. akhirnya ya mau tidak mau harus punya branding akhirnya. Gitu ya sama Ya, kayak tadi Iya. Visal bilang ya Mau tidak gitu. mau mau harus ke tidak situ mau. arahnya Heeh, karena, heeh. walau bagaimanapun kan, profesionalisme itu penting kan, Mhm mhm. branding itu penting. Maksudnya kalau kita sudah jualan begitu, nggak mungkin kan, rasionalnya itu kalau lu jualan kopi, Mhm. pakai gelas yang ada branding-nya begini, terus Mmm. dikantongin di packaging yang bagus, walaupun Mmm. rasanya sederhana tidak Mhm. ya sama aja mungkin rasanya. Mhm. Tapi kan orang melihat dari tampilan, dari apa, hasil yang baik, servis yang bagus, pengantaran yang keren, orang pasti suka. Ya Nah sama dan kayak gitu, ya oke oke. Jadi gitu. kualitas fotografer, videografer itu memang bisa dikatakan, branding-nya juga sangat diperlukan ya, Ya, Iya, gitu. dia itu terutama nomor ranah satu. komersil ya. Mungkin orang-orang yang bayar harga murah tuh mungkin yang belum terlalu berkualitas Ya kan apa itu gitu ya. pada Misal gitu ya. umumnya begitu, Pal maksudnya apa ya, kita kan tidak bisa menyamakan semua finansial, klien kan. Maksudnya ya ada yang mau yang sederhana dan Mhm murah, mhm mhm. ada yang mau yang memang, full konsep dan kualitas yang bagus, Mhm ya mhm mhm. tergantung mereka bisa bayar apa enggak, itu aja sih Baik, sebenarnya. Jadi mereka tinggal nyari siapa yang cocok dan siapa yang pantas untuk apa yang mereka mau mereka mau. gitu.
Oke, baik. Yang paling mahal di dunia fotografi videografi itu apa sih sebenarnya? Siapa? Visal boleh. Yang paling mahal di dunia selain alat di dunia fotografi. Apa ya? Apa yang paling mahal? Hmm, Apa tadi pertanyaannya? Ah. Kayak enggak connect. Apa tadi? Apa yang paling mahal di dunia fotografi dan videografi selain alat-alat? Selain alat-alat. Nah, selain alat apa? Enggak, Konsepkah? Apakah begitu? Konsep mahal juga. Ya konsep mahal Itu yang paling memang Ya. harus di apa dibicarakan dulu sama klien kah sama atau gimana? klien. Itu yang paling mahal. Kak Paling Adi mahal. juga sama kah? Ide, Enggak, konsep. kalau saya Yang paling mahal apa? saya bicara universal ya. Iya boleh, nggak apa-apa. Ilmu itu mahal. Hmm. Tapi ngambil apa? Ngambil kelas sekolah fotografer juga, videografer atau Iya. otodidak aja sih? Kalau saya otodidak. Otodidak. Jadi saya memang ikut workshop. Senior saya memang ada yang saya ikutin Oke. workshopnya memang beberapa kali. Mm-mm. Offline online beberapa kali ngikutin. Maksudnya tetap kebanyakan 80% otodidak. Makanya saya bilang Otodidak. ilmu itu lebih mahal daripada yang lain-lain. Nah itu ya. Tidak semua mungkin bisa pegang kamera, tapi semua tidak bisa konsepnya atau idenya. Ilmunya belum Ilmunya tentu ya? bisa Oh diaplikasikan. baik. Saya bisa megang kamera juga sih sebenarnya, tapi belum tentu hasilnya ini ya. Iya, belum tentu bisa mengoperasikan, terus belum tentu bisa membuat suatu karya visual yang mungkin orang lihatnya semua orang bisa bikin kayak gitu deh. Tapi kalau kau bikin sesuai dengan sudut pandang dan ide dan ilmu yang kau aplikasikan, gitu mungkin ya. beda. Ada beberapa klien yang di blacklist tidak dari daftar kalian yang kayak saya tidak akan ambil video ini, saya tidak akan terima job dari instansi ini atau dari mana? Coba ada kan tidak? Jujur saja. Kalau saya sih yang tadi yang saya bilang yang job yang tidak dibayar. Dari mana? Karena itu mereka punya kebutuhan komersial dan video itu ditayangkan di YouTube sudah tembus 30 juta view. Tentang apa itu? Lagu. Anak Nabire? Saya tidak bisa sebut. Aku sebut sudah. Kau tulis sudah. Bahaya. Jangan. Tidak, maksudnya biar kita tahu. Nih, misalnya, Kak, bagaimana kalau menyikapi begini Kak? Ya. Itu bagaimana ya? Karena masih kayak teman, keluarga. Ya, nah itu gini, ngomongnya gimana tuh menyikapi hal tersebut? Kau harus belajar dari Kakak Adi. Dia juga saya bagi pengalaman. Maksudnya kita harus bisa memisahkan antara profesionalisme dengan pertemanan. Itu memang harus dipisahkan, tidak bisa dijadikan satu. Kalau memang sudah punya branding, kita sudah punya branding kan, sudah siap jualan. Saya anak ini, saya bla 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 fotografi. Ya, Anda sudah harus siap untuk ditolak dan diterima, gitu loh. Terus itu yang pertama. Yang kedua, pada saat menerima project apapun itu yang berhubungan dengan kita punya branding dan orang sudah percaya dan kita siap disewa, ya Anda harus berlakukan down payment di awal. Tuh, Visal. Konsepnya begitu gitu loh. Maksudnya kalau sudah komersil di mana-mana pun orang tetap harus profesional gitu loh. Ini bukan masalah teman atau dia artis atau dia pemerintah atau apa, enggak. Tidak sama sekali. Jadi kalau memang sudah punya branding komersil, ya Anda harus punya aturan sendiri. Kita nggak bisa ngambil semua klien, itu nggak bisa kita. Nanti kita nanti punya pasar sendiri nanti. Oke. Itu Visal dengar. Jadi kita nggak bisa karena saya masih baru jadi saya garap saja semua. Saya dulu awalnya gitu. Masih baru saja sunatan, lahiran, kematian, kawinan, kerusuhan, saya babat semua gitu loh. Saking pengen cari portofolio tuh. Itu saya babat semua dulu gitu loh. Tapi makin kesini kan saya rasa sudah cukup mungkin, saya sudah punya cukup pengalaman, sudah punya cukup portofolio. Akhirnya saya sudah mulai memfilter siapa saja yang bisa saya terima, siapa saja yang bisa saya kerjakan. Ini sesuai dengan saya punya gaya dan style apa tidak. Terus bayarannya cocok dengan saya punya konsepnya, bayarnya cocok apa enggak gitu loh. Jadi kita tidak bisa istilahnya dari awal. Makanya saya teman-teman yang anak-anak yang baru-baru mulai itu saya sering kasih tahu, saya bilang kalau sudah mulai jualan begitu profesional. Jangan takut tidak aduh nanti lari nggak nih klien ya. Tuh. Takut gitu biasanya. Ada ya Visal. Takut duitnya hilang gitu, maksudnya begini. Saya juga dulu gitu maksudnya. Makanya setelah saya merasakan itu, saya rasa tidak harus seperti itu gitu loh, maksudnya. Harus tetap profesional. Jadi di dunia fotografer, videografer nih memang masa depan pasti ada ya.
Ya, semua Mati gimana? semua Apa tidak pernah mati apa gimana? iya semua semua profesi semua itu ada masa depannya kalau profesi itu baik. Yang saya yakini seperti itu. Semua profesi itu terus di industri kreatif apalagi kan. Di saat-saat sekarang ini kan zaman semakin maju, perkembangan semakin maju kan, industri kreatif ini kan semakin naik nih. Ya. Kan apa-apa sekarang kan visual semua kan. Tapi dengan kasus yang Rupiah itu yang di apa sama pengadilan hukum masih berani untuk bekerja sama dengan beberapa instansi untuk Ya, hal saya itu. rasa itu oknum dan ketidaktahuan dia saja sebenarnya. Fisal pernah ya? Gitu. Apa itu? Kok pernah kasus kayak begitu tidak disuruh bikin video? Pernah kayaknya. Belum Kujujur sudah. pernah. Belum pernah ya, Ya, jangan semoga sampai. saya pernah sih biar kita speak up juga. Oh begitu. Ya. Jadi disuruh bikin apa namanya? Nanti kita kasih mentahan saja. Oh begitu ya, Nanti ada kita begitu ya. edit. Kau harap sendiri saya sudah begitu ya. Oke baik. Jadi kalau bisa dilihat kejadian kemarin tuh belum berpengaruh besar juga kepada dunia videografer fotografer di wilayah timur ini. Ini Ya kejadian kalau yang untuk kemarin. di daerah mungkin belum terlalu. Belum ya. Karena yang saya lihat kemarin yang itu Amsal ya, Amsal ya, Sitepu. Amsal. Amsal Sitepu ya. Amsal Sitepu, betul, kan iya, yang iya. di Karo ya kalau nggak salah. Iya ya. Itu memang project pemerintah yang saya bilang cukup maksudnya besar lah. Sekian puluh desa kan. Iya Dengan itu. budget 30-an juta kalau tidak salah. Mm-mm. Maksudnya ya itu termasuk proyek lumayan lah, maksudnya besar gitu. Itu skalanya nasional kan. Skalanya nasional. Jadi wajar saja kalau diperiksa gitu loh, maksudnya Iya. dilihat apa ada kejanggalan apa segala macam. Sebenarnya tidak apa-apa, cuman yang banyak menjadi protes orang kan kenapa ada beberapa poin-poin yang itu dinilai 0, itu kan tidak etis Termasuk gitu loh. ide ya. Tidak etis. Tapi gitu. wajar saja kalau seandainya jasa dinilai segitu videografi gitu ya. Videografer 30 juta atau fotografer 30 juta bisa masuk benar-benar Kalau videografer Apa- masuk, apalagi kalau wajar saja kah? Wajar, iya, Wajar ya segitu ya? segitu. Karena begini kan, Oke, oke. maksudnya kan dia bikin konten ke sana itu kan banyak yang dipakai, banyak yang digunakan, alat, transportasi, Ya, makan ya. apa segala macam, akomodasi, Mm-mm. orang, tenaga. Kan nggak mungkin kerja dewe-dewe kan, nggak mungkin kerja sendiri-sendiri Oh, gitu. gitu. Jadi Itu pasti dirincikan tuh, harga dirincikan, segitu. semua ada biayanya. ada biayanya. Ada gitu. biayanya semua. Jadi memang harga sekitar 30 juta yang kayak kemarin tuh memang worth it lah begitu Ya ya. worth it dengan- kalau itu. Kalau saya termasuk murah bikin begitu itu. Iya. Iya, Oke. kalau saya. Kalau untuk kendala-kendala sendiri di wilayah Nabire apa nih? Untuk profesi fotografi, videografi yang memang kamu merasakan dari dulu sampai sekarang, kenapa begini sekali pekerjaan fotografi, videografi? Yang muda Apa dulu yang Fisal? jawab. Oh ya, muda. Saya yang pengen muda. dengar Iya. kendalanya anak muda itu apa Iya, sih Fisal, sekarang? apa yang kau rasa sebagai kayaknya bukan mungkin videografer, fotografer banyak di Nabire ya gitu. Iya. Kalau dari saya sih apa ya? Mungkin kita cuman kurang harus butuh wadah aja sih, butuh satu Komunitas. yang memang buat kita sharing-sharing kayak gitu aja sih. Sama banyak persaingan harga. Nah, persaingan harga tuh gimana memang? Kayak beberapa fotografer atau videografer yang masih suka banding harga. Jadi kayak mereka merusak pasaran aja gitu. Tapi menurut saya kalau memang ya pastinya masing-masing orang ya, karena kan memang tidak ada yang tadi Fisal bilang wadah yang memang harus menyamakan rata harga. Dan juga kan masing-masing orang alatnya beda toh. Jadi ya wajar saya kalau mau kasih naik turun harga. Atau memang tidak boleh harus disamakan rata semua. Kalau di industri kreatif nggak bisa gitu. Jadi Nggak bisa. Setiap orang punya hak untuk ini. Sekarang tuh kasih naik harga apa gitu. ibu jualan pisang goreng terus dia jualan pisang goreng sama-sama satu deret gitu. Terus ibu jualnya 5.000 satu, dia jualnya 3.000. Ibu mau protes sama dia. Nah, gimana tuh? Gimana tuh? Kau pernah dikomplain gak hargamu? Fisal terlalu mahal pernah. nih, terlalu murah nih. Tidak ya? Enggak. Tidak. Kan nggak mungkin kan gitu loh. Jualan nggak gitu. Konsep dasarnya kan maksudnya tidak. Iya. Ya lu jualan saya jualan gitu loh. Gue jualan lu jualan gitu loh maksudnya. Sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan klien yang sportif? Mau urusan harga kamu lebih mahal, saya lebih murah, kamu lebih mahal, itu urusan masing-masing kan. Bagaimana kita menarik klien ke kita gitu loh maksudnya. Secara sportif ya, ini sportif maksud saya tidak main tidak main belakang, tidak main jendela dan segala macamnya. Kritik dan saran siap diterima gitu loh maksudnya. Oke. Seperti itu saja sih kalau saya maksudnya. Dulu awal-awal juga sebenarnya ini nih yang satu nih turunin harga lagi, saya sudah patok segini supaya kita semua rata, supaya dinilai value-nya sama. Terus ini
mentang-mentang baru mulai cari ini. Ah. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya bilang begini, untuk apa diributin gitu loh maksudnya. Masing-masing sudah punya ininya Iya, KPI ya kliennya. kalau rezeki kan masing-masing sudah punya masing-masing, tidak akan tertukar gitu loh. Oke. Terus untuk apa namanya? Bagaimana kita perang? Jangan perang kayak gitu. Perangnya tuh ide kreatif yang diperangin gitu loh. Itu Ya. yang Rp0 itu ya. Itu Rp0. itu yang mahal sebenarnya. Itu yang mahal ide sebenarnya, Bro. Jadi teman-teman tuh jangan terlalu kayak alah foto gampang, cepret. Kalau di tek. komersil ini kita yang harus mikir bagaimana caranya kalau walaupun kita sedikit lebih mahal daripada yang lain, tapi kita punya value yang lebih yang bisa kita tawarkan. Oke. Yang penting itu sebenarnya. Bukan Setuju. sana nih bedanya 500.000 sama gua nih. Gak bisa nih, gua banting juga deh. Sampai kapan mau kayak gitu? Iya betul ya. Iya. Itu yang masih terjadi di sini kah? Bukan masih terjadi, masih Memang? iya dari zaman batu sampai zaman digital masih kayak gitu-gitu. Tapi ada apa-apa? Tapi kalau paling banyak sih ya mungkin di chef dia sama di bandara itu banting harga gila-gila. Oh itu Sampai apa? ada Foto saya dengar cerita. Yap. foto you, Ya. ya. Tapi itu menjanjikan foto you, sangat menjanjikan. Gimana? Kakak main jadi foto you tidak? Foto you tidak? Kenapa? Kenapa? Tua sih, susah tidak bisa. Enggak juga, Oh, cuman enggak ya. enggak juga bukan masalah tuanya. Klien Di kan kota-kota udah besar kemarin saya lihat di Surabaya sama di Jakarta itu yang lebih tua daripada saya lebih banyak Oh iya, malah. yang main apa foto you? Iya. Oke. Karena memang menjanjikan saya lihat gitu loh maksudnya. Untuk area macam kalau kota besar begitu saya lihat memang menjanjikan. Maksudnya foto you itu ya. orangnya lebih banyak gitu. Maksudnya targetnya lebih banyak gitu loh maksudnya. Bisa main foto you? Enggak. Kenapa? Oh sama ya, generasinya sama. Enggak, kita cuma buka peluang aja sih biar fotografer masuk. Jadi pas dulu sebelum ada fotografer yang masuk di foto-foto orang lari di bandara. Itu pertama tuh saya punya teman namanya Ajis Gedot. Saya telepon dia tuh, saya ajak. Jadi dia punya tanggapan tuh, dia suruh saya duluan. Jadi nanti kalau sudah rame baru terjun. Pas jalan satu bulan kah? Baru di situ kan sudah mulai rame. Di situ tuh pasarannya kan saya belum tahu untuk di luar berapa. Jadi waktu itu tuh saya kasih harga 10.000 kan per foto. Satu foto 10.000. Di foto you di aplikasi itu ya. Jadi pas sudah mulai rame di situ anak-anak semua sudah mulai jalan baru di situ saya stop. Kok tidak lanjutin? Tidak. Tapi katanya tadi menjanjikan, cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan memang. Tapi tidak dilanjut. Tidak, karena ya sayang kamera, karena kamera yang gear yang saya pakai itu termasuk kamera ya keluaran cukup lama dari tahun 2018. Karena itu kan kamera kan ada umurnya ya, Kak. Iya. Ada. Jadi saya masih sayang saya punya gear. Karena itu kan nanti kalau foto you kan kita lebih banyak pakai mode burstnya. Jadi kayak Oh yang cepat-cepat itu ya, yang sekali. Itu shutter blade-nya kalau terlalu banyak dijepret, shutter blade-nya patah. Oh baik. Kayak gitu. Jadi Kakak Adi sama Visal ini tidak terlalu mengikuti, bukan tidak mengikuti ya, maksudnya FOMO ya, foto yuan tidak ya. Jadi tetap kekeh aja sama ya udah klien datang, dapat job ya udah kerjain gitu ya. Nah, kalau yang saya lihat ini yang yang lagi tren sekarang kayak foto you, CFD yang pada motret di keramaian terus nanti dijual di aplikasi gitu. Itu kan kayak gambling jadinya. Oke, kenapa bisa bilang gitu? Kenapa saya bilang kayak gambling? Maksudnya gambling tanda kutip ya, maksudnya bukan gambling berjudi bagaimana, bukan. Maksud saya itu pelakunya kan banyak di satu tempat. Misalnya CFD umpamanya tuh di bandara ya, banyak tuh. Gitu loh. Dan semua memotret subjek yang sama umpamanya. Kan orang milih tuh, banyak banget. Dan kalau nggak kejual kan kita sudah motret. Oke. Kita udah motret, udah bikin video. Dan itu kan masa alat itu kan sudah keluar, maksudnya sudah kepake gitu loh. Iya. Gitu loh. Jadi bisa dikatakan mau bazir-bazir aja. Iya, mau bazir, maksudnya gambling lah maksudnya. Bisa laku bisa enggak. Gitu loh maksudnya. Tapi kita sudah menggunakan gear untuk bekerja gitu loh. Sedangkan kalau di komersil yang lain atau di genre yang lain kita kan deal-dealan sama klien. Ada down payment, ada ada deal-dealan konsep dan segala macam. Sedangkan itu bisa untung bisa enggak, malah bisa rugi, malah bisa untung banget dan bisa rugi banget. Gitu. Jadi, makanya saya tidak terlalu tertarik ke situ. Untuk foto yuan gitu ya. Lebih Secara komersil ya tidak tertarik.
lebih enak project yang kayak klien langsung datang ke kita sih Oh sebenarnya. gitu ya. Karena kalau kita kerja sehari aja mungkin bisa apa? Bisa lewatin ini budgetnya dari foto you. Iya, sombong sekali kok. Bukan sombong tapi kayak ya memang seperti itu Iya realitanya. gitu ya. Lebih bayarnya lebih jelas juga, nggak ada yang mau buzzer Ya, apa begitu. nggak ada. Pernah dapat klien yang minta foto atau video aneh-aneh tidak? Kalau saya sih nggak ada. Nggak ada ya, belum kapan gitu tuh. Kalau Kak Vidi itu Aneh ada. apa dulu ini? Ya foto-foto sure lah langsung aja. Foto sure. Foto doang saya Iya, lagi mau pakai baju-baju yang gimana iya, gitu ya. maksudnya yang Pernah. Atau tidak? kalau dari pengalaman saya banyak mau yang lebih aneh dari itu malah. Pernah. Tapi iya pernah. Tapi terus? ya itu seperti saya bilang tadi. Maksudnya kan passion saya nggak ke situ. Maksudnya saya tidak ngambil pekerjaan-pekerjaan yang memang bukan saya punya passion gitu loh. Maksudnya punya. Ditawarinnya bagaimana? Kak Adi tolong dong, ini ada foto cewek pakai awal ini dulu gitu. sering. Jadi waktu saya pertama bikin 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu kan, saya bikin komunitas pertama di Nabire. Belum bikin komunitas, baru mau bikin komunitas pertama kali fotografi di Nabire ini ceritanya. Terus Masih banyak anak-anak muda yang senang photoshoot outdoor, indoor, private, tapi seksi gitu loh. Maksudnya tapi iya. ya begitulah. Agak sedikit kebuka lah begitu kan. Istilahnya sensual dan segala macam. Tapi itu bertentangan sekali dengan saya punya ini. Maksudnya saya nggak bisa foto kayak gitu Kakak loh. foto adek Kak pakai tali Kayak satu. gitu. Tapi terus Itu bayarannya menggiurkan masalahnya. sangat menggiurkan Iya ya. bayarannya, berani bayar gitu loh maksudnya. Cuman saya bilang ini nggak etis kalau menurut saya. Apa kalau saya pikir saya punya adik perempuan terus fotonya kayak gitu, saya nggak suka gitu loh. Tapi kan profesionalisme ya. Maksudnya saya foto kok Iya. kok bayar ya sudah selesai Iya, begitu. kalau kita mau ke situ, Bisa. mau ke situ bisa saja maksudnya begitu. Prinsipnya ya. Kita bantai semua, tapi kan kita masing-masing punya prinsip kan dalam Mm. berfotografi kan kita punya prinsip masing-masing Baik. gitu loh. Berprofesi punya prinsip kan gitu loh. Kita tidak ambil sesuatu yang nanti di belakang hari itu mungkin mendatangkan Petaka gitu. petaka dan mudarat gitu loh Oh, maksudnya. siap. gitu Masya loh. Allah. Ada. Jadi Kalau kayak misal karma gitu. ada. Kalau Misal saya sejauh tidak ada. ini tidak ada sih, dan kalau ada pun saya tidak akan ambil. Kenapa? Sama. karena Mudarat juga. Masya Allah. Kok sama mulu? Adik saya tertukar kayaknya nih. Iya kayaknya. Besok cek baik-baik ya deh. Gue cek akta kelahiran besok nih kayaknya. Begitu. Sama. Alasannya sama juga sama Sama Fisal. juga. Tidak mengambil itu. Tapi walaupun bayarannya besar tetap ditolak ya. tetap ditolak. Iya. Duh, ini sangat-sangat disayangkan. Ada tidak klien yang menjengkelkan? Wah sering ya kalau gitu. Yang paling menjengkelkan sekali? Kak Adi atau Fisal? Siapa duluan nih? Kalau menjengkelkan sekali, kalau saya dari dulu apa ya? Kalau ada yang bikin jengkel, aduh, kenapa saya harus terima Yang klien betul-betul saya sudah ini? tidak mau ngerjain dia. Iya. gitu. Ada. Pernah ada sekali, tapi dia baik. Setelah itu dia baik sama saya lagi gitu. Maksudnya. Itu dia kenapa? Saya sudah berprinsip begini. Pada saat saya mengerjakan sebuah project. Fotografi, saya berusaha sebagaimana bisanya supaya klien saya ini tidak hanya selesai di situ. Maksudnya selesai pada saat lu habis foto, habis lu bayar, udah selesai, kita selesai gitu loh. Enggak gitu. Jadi, berkelanjutan lah ya. Saya selalu berusaha untuk bagaimana menjaga hubungan baik dengan mantan klien gitu maksudnya. Tapi ya kadang itu ada memang yang ngeselin sekali, maksudnya kadang yaitu pada saat umum sih sebenarnya permintaannya, ekspektasinya tinggi. Tapi bayarannya mungkin dia berani bayar, tapi ekspektasi, tapi kondisi di tempat kita di mana kita mau bikin konsep yang dia mau tidak bisa mengcover gitu loh maksudnya. Oke. Konsepnya mungkin sampai ke langit level Ke 7 gitu. Tapi kondisi tempat, properti, physically, ya saya sampai ngomong ke physically ya. Oke. Itu nggak nyampe ke situ gitu loh. Dan kalau dipaksakan itu nanti berpengaruh sama semuanya, reputasi saya, reputasi dia gitu loh maksudnya. Oke, paham. Gitu. Itu sangat Siapa? annoying gitu loh siapa? maksudnya. Iya, jangan disebut namanya, kurang etis kalau baik. sebutnya. Yang jelas ada saja yang begitu. Selain yang tidak bayar ya. Oh ya, oke, baik. Oke, itu jadi berkat nih. Misal gimana misal? Ada yang paling kayak klien terlalu menjengkelkan sekali. Kalau sejauh ini sih ribet gitu. Kayak klien yang datang terlambat sih. Klien yang datang terlambat. Jadi untuk video.
Ya untuk video. Oke. Itu aja sih. Itu yang paling ini. Iya. Tidak ada Kalau yang sejauh ini sih masih itu mungkin ya ke depan bakalan ada yang paling menjengkelkan. itu saja yang paling menjengkelkan yang Ya. terlambat begitu ya. Terlambat sama yang tidak bayar. Ah. Itu aja. Aduh. Sebenarnya kalau di Yang komersil sih Rp0 yang Tidak sih. bayar itu ya. Iya, sebenarnya. Pekerjaan yang paling ini apa namanya event foto yang paling kayak ngerasa ini paling mahal dibayar, ada event apa aja nih biasanya? Misal apa? Malah liatin saya. Apa? Ya, yang paling mahal dibayar. Sampai berapa digit? Paling yang kemarin sih yang klien dari Jakarta datang ke Nabire. Oh, gitu. Di mana? Ya. Pariwisata. Bukan, jadi itu kita bikin Project. company profile. Oh, Jadi company sebuah profile. profile sekolah ya. Kemarin. Ya lumayan lah. 2 digit ada ya? Ada ya. Kan habis ini traktor seblak. Kadi juga sama begitu. Klien yang paling mahal. Sebenarnya Kadi kayaknya tidak mahal sih. Kayaknya beliau ini jobnya ada terus gitu ya. Ya, 1 bulan target berapa? Saya nggak ada target. Gak ada target. Bulan ini ada bisa 10 ada ya? Nggak juga. Ada lah ya paling Ya, mahal itu. ada lah. Ada Maksudnya paling- masih berkelanjutan, masih ada yang percaya gitu loh maksudnya. Oke. Jangan terlalu ditarget lah maksudnya. Bahaya kalau terlalu ditarget itu. Ngalir aja. Tapi kan masa depannya memang di dunia itu fotografi, videografi. Ya. Tapi kalau secara pribadi mau untuk ditarget Jangan juga terlalu sih. Yang penting maruk gitu lah ya. iya. Yang penting terlalu bijaksana ya jawaban Oh, ya. saya ya. Terlalu Oke. bijaksana ya. Baik. 1 kata untuk mendeskripsikan pekerjaan Anda berdua ini. Apa? Dari Kadi dulu sudah. Loh kok saya lagi? Apa yang mendeskripsikan pekerjaan kalian Kak Adi sebagai fotografer dan juga Visal sebagai videografer? Saya dulu lah. Iya boleh. Apa? Passion lah. Passion. Iya. Oke, Visal. Sama passion juga. Ada. Kok ikut-ikut Memang terus nih passion juga kayaknya? karena kan memang berangkat dari awal hobi kan. Gitu ya. Ya, Nggak mau cari hobi lain atau ini lain. Sudah di situ saja. Awalnya tuh beda. Eh, Kalau saya awalnya tuh desain grafis. eh. Desain grafis pas sekolah SMK kelas 1 itu ya desain grafis mainnya Adobe Illustrator, Corel Draw. Wih, Jadi sempat banyak ya. ikut lomba LKS juga, Apa tuh LKS? lomba keterampilan siswa. Oh, Saya Mas. baru dengar tuh ada LKS. Iya, LKS. LKS. Kan lembar kan setahu kita LKS lembar Iya, lembar kerja siswa ya. Iya. Aduh, kita tua banget sih. Kali tos dulu. LKS, Tua banget sih, kita tua banget. LKS, Oh, Lomba lomba keterampilan lomba. siswa. siswa. Oke, lomba. Lomba Iya, oke. keterampilan siswa. Baru dengar. Ikut juga. Juara. Pas di seleksi doang karena waktu itu pindah ke Nabire dari Ternate. Oh, dari Ternate. Karena sudah lama pisah dengan orang tua juga. Oh, oke, baik. Jadi dari dunia grafis itu Pindah ke dunia videografi. videografi. Oke, baik. Mungkin ada pesan-pesan buat adik-adik yang baru memulai dunia fotografi, Kak Adi, begitu. Apa yang memang harus disiapkan terlebih dahulu? Kameranya kah, mentalnya kah, atau apakah Oh, iya. begitu? Ya benar-benar pengen terjun ke dunia komersil ya? Pertanyaan ini yang menjadi jawabannya itu yang menjadi keresahan saya nih. Apa-apa, Yang- boleh. Yang menjadi keresahan saya karena anak-anak muda sekarang ini kan pintar-pintar sebenarnya. Oke. Teknologi membuat mereka mudah untuk belajar, Hmm. terus bisa bisa cepat berbaur, bisa cepat kumpul, bisa cepat mengetahui sesuatu yang sesuai zamannya. Cuman yang saya sayangkan itu menggali ilmunya itu yang kurang sekali. Oke. Menggali ilmu dan mengaplikasikan ilmunya di bidang ini gitu loh maksudnya. Ilmu sedikit songong lagi, kebanyakan begitu ya? Iya, Ya. saya nggak bilang seperti itu ya, tapi Emang begitu tapi kebanyakan. maksudnya orang saat ini ya, kalau saya secara saya ya menurut apa yang saya yakini ya, maksudnya lu punya gear mahal, lu punya terkenal kayak Atta Halilintar atau siapa kayak gitu loh. Tapi kamu nggak punya ilmu untuk diaplikasikan, terus tidak hanya menunjukkan hasil-hasil yang pada umumnya orang bikin, ya itu nggak, kalau menurut saya nilai value-nya hanya nggak punya value. Mungkin value secara duit, Ya. tapi secara Branding. dia branding dan crowd dan ini tuh nggak Tidak ada jadinya gitu loh. Makanya saya selalu bilang kalau saya diundang isi workshop atau diundang isi ini, saya selalu bilang
ilmu adalah kunci. Mau profesi apapun itu, apalagi profesi kita di bidang kreatif seni di industri kreatif. Industri kreatif ya. Ilmu adalah kunci. Kau mau terkenal dan jago bagaimanapun, tapi kalau nggak punya ilmu, Sama saja. sulit. Nol. Bisa. 0 rupiah. Nol. Sedangkan lu punya ilmu aja masih dianggap 0 rupiah Ya, gitu, ya kan? betul. Apalagi Dia kalau tidak nggak ada punya ilmu. ilmu gitu loh. Minus. Sudah nggak bisa Itu. bela diri, nol lagi hasil yang dihasilkan. Jadi hanya bisa ngikut-ngikut saja, bikin orang tren, bikin ini, dia lihat di sini, jangan tersinggung ya, lihat ke sosial media terus dia tiru bikin itu. FOMO-FOMOan itulah ya. Iya. Oh saya saya suka sama videografer atau fotografer ini, jadi dia bikin mirip seperti itu. Jadi bukan seperti itu yang saya maksud gitu loh. Maksudnya lebih bagaimana mengambil ilmunya terus membuat sesuatu yang kita bikin sendiri. Punya ciri khas sendiri, punya nemu sendiri, dia punya ini gitu loh. Arahnya kemana gitu loh. Intinya tuh menciptakan sendiri lah. Iya, menciptakan satu sendiri dengan influence yang kamu lihat di sosial media. Gitu loh. Jadi bukan meniru apa yang ini. Oke lah, awal-awalnya silakan meniru, tidak apa-apa. Tapi intinya kalau lu nggak punya ilmu, nggak punya ilmu yang proper, kamu nggak bisa ngaplikasikan, tambah itu sulit jadinya. Jadi nanti saya banyak sekali ketemu orang, anak-anak muda yang baru mulai dan berhenti. Karena mereka tidak tahu mau ngapain lagi. Iya, stuck di situlah ya begitu. Iya. Oke. Saya sudah bikin ini sampai sini, sudah ini. Saya mau bikin apa lagi ya? Karena lu nggak punya ilmu untuk lanjut gitu loh. Baik. Ya, gitu. Intinya di situ sih kalau saya. Ilmu. Visal, apa yang kamu mau kasih tau ke, kalau adik-adik kayaknya enggak teman sebaya lah, atau videografer pemula? Ya bangun personal branding sama nikmati proses. Karena dari awal juga kan saya selalu konsisten dengan saya punya bangun saya punya branding. Jadi kalau saya misalnya dari dulu saya tidak bangun saya punya personal brand, mungkin saya tidak akan bisa sampai di sini juga. Dan ya nikmati proses aja itu. Prosesnya? Ya. Pelan-pelan pasti bisa lah sama kalian. Pasti bisa. Terakhir ini ada pertanyaan yang wajib dijawab cepat, bareng-bareng ya, nggak nunggu satu sama lain. Pertanyaan pertama, jawabnya bareng ya, cepat, nggak usah pakai mikir. Klien cerewet atau klien pelit? Cepet. Cerewet. Sama aja. Sama ya. Sama aja. Harus jawab klien cerewet. Harus milih gitu. salah satu. Iya, harus milih salah satu. Klien cerewet atau klien pelit? Cerewet aja. Cerewet ya. Harus bareng-bareng ya, tolong ya. Ini kalau sudah foto, laptop lemot atau baterai habis di lokasi? Baterai habis di lokasi. Bapak nggak mau jawab, dijawab dong. Pertanyaan menjebak banget. Iya, langsung. Nggak bisa ya, ulang. Oke, selanjutnya. Outdoor hujan atau indoor gelap? Outdoor hujan lah. Outdoor hujan ya, bisa lah Pak. Sama. Harus jawab bareng dong, cepat gitu. Oke. Proyek idealis tapi gratis atau proyek membosankan tapi bayaran mahal? Membosankan. Proyek idealis tapi gratis. Oh, beda ya ini ya. Proyek idealis tapi gratis ya. Oke. 1 kamera mahal atau 2 kamera standar? 1 kamera mahal standar. Atau 2 kamera standar? Kamera standar. Kalau bisa kamera yang mahal, kenapa tidak? Oke, baik. Oke. Selanjutnya, ngatur gaya atau lebih seneng edit? Ngatur gaya. Itu sulit. Pilih salah satu dong, Pak Adi. Gimana mau yang mana nih? Ngatur gaya lah. Ngatur gaya ya. Oke. Lebih baik kehilangan file setelah syuting atau setelah ngambil foto, atau kamera kecemplung air? Cepat. Kehilangan file. Oke. Hobi yang dibayar atau kerjaan yang dinikmati? Hobi yang dibayar. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Terima kasih banyak teman-teman, dan inilah perbincangan kita terkait fotografi dan juga videografi di Nabire, seperti apa jejak mereka dan juga peran mereka di dunia industri kreatif. Kita akan bahas beberapa tema-tema menarik lainnya. Tetap subscribe, kepo-kepo, follow dan juga komen alasan-alasan berkesan kalian ya. Thank you, bye-bye.